Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh anggota Analog Teacher dimanapun berada. Bersyukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semua, berkesempatan berbagi ilmu, berkesempatan silaturahmi di dalam ilmu akademik ataupun ilmu pembelajaran yang bermanfaat insya Allah untuk banyak orang. Perkenalkan, saya Ibu Sumarni yang pada hari ini akan menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan cinta dan kasih sayang di era digitalisasi. Saudara sekalian, latar belakang dari penulisan saya ini adalah karena di sekitar kita saat ini proses pembelajarannya adalah dengan sistem digital, dengan istilah daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini dilaksanakan itu karena kita semua memahami dampak dari adanya pandemi COVID-19. Ternyata dalam pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang luar biasa dalam proses pembelajaran, baik terhadap siswa, terhadap guru, terhadap seluruh komponen yang terkait di dalam pendidikan, baik tenaga kependidikan maupun unsur-unsur pendidikan yang ada yang sedang terlaksana semacam sekarang ini. Nah, namun dalam kaitannya dengan pembelajaran kali ini, latar belakang yang saya sampaikan saya batasi terutama tentang pemberian materi ajar yang efektif. Karena selama ini tidak efektif akibat daring itu. Kemudian juga ketidakselarasan antara sistem penilaian secara daring dengan sistem penilaian secara luring itu tidak selaras karena dalam penilaian secara daring itu tidak kita dapatkan penilaian yang betul-betul objektif. Kemudian juga keterbatasan sumber daya dan lain-lain ya. Keterbatasan sumber daya ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain lingkungan, keluarga, keadaan tanah ataupun keadaan lokasi, kemudian juga fasilitas yang dipunyai, ini juga menjadi satu keterbatasan sumber pembelajaran yang mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Dan kita juga tidak menutup mata banyaknya kekurangan di dalam penggunaan kemampuan setiap manusia dalam penggunaan metodologi teknologi yang sekarang ini terjadi. Nah, akibat dari semua ini muncullah berbagai masalah. Masalah yang muncul tuh baik orang tua itu untuk pembelajaran yang di tingkat SD itu banyak mengeluh karena merasa bahwa mereka yang sekolah bukan lagi anak, dikarenakan apa? Mereka harus mendampingi anak, terutama untuk anak-anak yang sekolah tingkat dasar, ini memang dalam proses harus selalu ada pendampingan. Kalau tidak ada pendampingan, pada saat daring, anak-anak juga mengalami kesulitan mengkomunikasikan apa yang mereka terima dari daring yang mereka terima. Artinya misalkan gurunya memberikan tugas atau gurunya menyampaikan secara online, itu mereka banyak mengalami kesulitan. Sehingga kita banyak sekali menerima keluhan-keluhan dari orang tua terkait dengan pembelajaran daring itu. Kemudian juga dengan adanya pembelajaran daring ini, pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu kadang-kadang juga salah. Ini yang akan saya sampaikan. Pendekatan yang salah bagaimana? Kita sebagai seorang pengajar, ini terbatasi oleh profesionalisme. Nah, tingkatan keprofesionalisme inilah yang nanti akan menjadi
pemikiran buat kita dalam penyampaian antara panggilan jiwa sebagai seorang pengajar dan materi ajar yang harus disampaikan, sekaligus karena kita sebagai guru ataupun sebagai dosen, terutamanya kita guru ya, ini kan mempunyai beberapa kompetensi, salah satunya juga kompetensi sosial, kompetensi spiritual, dan semuanya harus kita jalani bareng. Sedangkan dengan menggunakan daring ini memungkinkan kompetensi sosial itu tidak bisa kita lakukan secara sempurna seperti biasanya. Nah, karena memang social distance ya, karena memang kita dibatasi dengan prokes. Namun, untuk sistem pembelajaran, apakah di dalam kurikulum itu ada tolak ukurnya? Dalam sistem distance ini, penilaian harus draftnya diturunkan seperti itu. Sebagai seorang guru, tentu saja kita tidak hanya mengacu kepada hakikat penilaian bahwa kita dipatok dengan unsur-unsur penilaian nilai-nilai yang sudah tertera dalam angka-angka. Namun pada hakikatnya di dalam hati kita sebagai seorang guru, mestinya kita mempunyai daya dalam hal penyampaian materi, namun betul-betul menginginkan materi kita ini dikuasai oleh siswa dan mampu diamalkan oleh siswa. Meskipun angkanya mungkin tidak sempurna. Nah, namun penguasaan setiap siswa walaupun dibatasi oleh angka-angka, pada hakikatnya seorang guru yang utama bukan angkanya, namun keterserapan ilmu yang diberikan oleh guru itu kepada siswanya. Misalkan kompetensinya membaca, siswa yang awalnya tidak bisa membaca kemudian bisa membaca. Kompetensinya mengetahui suatu pengetahuan dari istilah sampai pengamalan. Awalnya siswa tidak tahu sama sekali tentang istilahnya. Namun kemudian dalam pengamalannya siswa menjadi bisa setelah kita ajari. Nah, seperti itu kan memberikan tolak ukur kita sebagai seorang guru mempunyai rasa puas. Nah, dalam daring ini, dalam sistem pembelajaran daring sekarang ini, ternyata itu tidak bisa. Next, Mas, untuk setelah latar belakang, langsung lanjutkan saja. Nah, poin-poin pembahasan yang ini saya sampaikan di saat sekarang ini adalah utamanya bagaimana kita sebagai seorang guru menyampaikan materi pelajaran di era daring ini sebagai salah satu solusi terhadap kesenjangan-kesenjangan dalam pendidikan di era daring yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan pendekatan kasih sayang. Pendekatan kasih sayang ini yang bagaimana? Pendekatan kasih sayang ini diperlukan adalah untuk agak mengesampingkan jam kerja kita. Kalau secara profesionalisme, seorang guru mengajar ketika di dalam kelas, ini dalam aturan Y, sesuai dengan jam kerja. Misalkan kita ngajar masuk jam 7, kita pulang ngajar jam 2, maka jam kerja kita di situ. Dari jam 7 sampai jam 2 itu kita mengerjakan semua pekerjaan secara maksimum. Itu kalau pembelajaran normal, luring. Bahkan banyak guru yang membatasi, mohon kalau menanyakan, ini ya, ada yang guru yang betul-betul profesional ya, kalau menanyakan segala sesuatu terkait dengan materi ajar dan sebagainya, bisa menggunakan waktu jam pembelajaran di kelas atau di sekolah pada jam kerja, antara jam 7 sampai jam 2, misalkan seperti itu. Ketika sudah di luar jam kerja itu, guru yang bersangkutan melaksanakan kompetensi lain, mungkin dia juga sebagai seorang anggota keluarga, maka menyelesaikan tugas-tugas di dalam keluarganya, menyelesaikan tugas-tugas sosial, menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan, sehingga beliau ini membagi waktu sedemikian rupa supaya betul-betul profesional di bidangnya. Nah, tapi ada juga yang profesional lebih mengarah ke hati. Misalkan saja guru yang selain melaksanakan tugas-tugas mengajar, tugas-tugas mendidik, pada jam-jam kerja, beliau menyediakan bagi anak didik maupun wali murid. Ini adalah tahap yang kedua.
Kemudian tahap yang ketiga adalah guru yang dengan keikhlasan dan dengan sukarela secara profesional dia melaksanakan semua kewajibannya, secara hati nurani dia melaksanakan lebih apa yang menjadi kewajibannya. Lebihnya bagaimana? Lebihnya adalah guru ini mau menerima curhatan, kesulitan-kesulitan, konsultasi, menyediakan waktu, meskipun sudah di luar jam ngajar, bahkan jamnya orang istirahat. Dia dengan ikhlas dan penuh rasa kasih, penuh kesadaran melayani itu kepada tidak cuma terbatas muridnya, tapi juga orang tua atau wali muridnya. Guru yang semacam inilah yang kita sebut sebagai guru yang melaksanakan pekerjaannya dengan hati. Karena guru yang semacam ini berpikir bahwa pada hakikatnya waktu memang berharga. Namun, tidak semua orang mampu melaksanakan atau menggunakan waktu yang berharga itu untuk sebaik-baiknya. Nah, biasanya guru yang semacam ini dalam istilahnya adalah welcome terhadap siapapun dalam berbagi ilmu. Beliau menyediakan waktu khusus selama beliau ini mampu, maka apapun yang ditanya orang, apalagi terkait dengan ilmu yang diberikan, beliau dengan sukarela memberikan, menjawab. Bahkan mungkin dengan cara seperti itu, waktunya juga habis dipakai untuk, misalkan pakai HP, model Japri pakai HP sepanjang malam. Misalkan pakai sepanjang malam dalam arti ya sampai batas kantuk ya. Mungkin kalau belum sempat dia masih sopan menjawab, Ibu, Bapak nyun pangapunten, mohon maaf itu dalam bahasa Jawa nyun pangapunten gitu. Belum bisa menjawab saat ini karena saya sudah agak lelah. Mungkin besok pagi akan saya jawab atau di dalam status beliau ditulis kepada siapapun yang belum sempat terjawab pertanyaan ataupun konsultasinya, besok pagi insya Allah akan kami jawab dan kami selesaikan. Biasanya begitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Kalau berdasarkan pembelajaran secara perspektif, baik itu siswa, orang tua, dan guru, kita melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita. Biasanya sudah selesai, Bapak Ibu. Namun mengingat kesulitan-kesulitan yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa di era digitalisasi ini banyak sekali hal-hal yang menyebabkan proses pendidikan ini, kualitas pendidikan dari anak didik ini tidak seperti yang kita harapkan. Maka kita butuh kerja lebih. Kita lebih. Nah, lebih yang bagaimana? Kita sebagai guru sebetulnya sudah sangat capek ya dengan sistem daring ini. Capek sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita dasari dengan keikhlasan dan dorongan betul di dalam hati untuk bisa memberikan ilmu yang kita punya, didorong rasa tanggung jawab sebagai seorang guru, didorong rasa profesionalisme sebagai seorang guru, di mana tugasnya tidak cuma hanya mengajar, tapi juga mendidik. Maka pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan hati nurani di era digitalisasi ini amat sangat kita butuhkan. Kita longgarkan hati, kita sabarkan kondisi,
kita atur sedemikian rupa supaya bisa membantu banyak orang dengan sistem yang kita punya masing-masing. Tentu saja ini kembali kepada kemampuan kita di dalam mengatur waktu. Nah, solusi yang saya berikan ini adalah pendekatan mengajar dengan cinta kasih. Namanya saja cinta kasih. Di KBBI maupun di literasi yang lain, beberapa definisi tentang cinta kasih, tentang kasih sayang, tentu Bapak Ibu semuanya memahami. Tapi hendaklah itu bukan hanya rangkaian kata-kata. Lebih utama adalah yang kita masukkan ke dalam hati, kemudian kita ekspos dalam bentuk perilaku. Itu yang lebih utama. Next. Lanjut. Ya, jadi apa itu pembelajaran, apa itu daring, apa itu kasih sayang, apa itu digitalisasi, itu semuanya sudah ada. Lanjut. Next. Ya, next. Lanjut, Mas. Lanjut saja. Terus. Ya, terus. Macam-macam pembelajaran digitalisasi pasti Bapak Ibu juga tidak asing. Kita bisa menggunakan berbagai media yang bisa dilaksanakan. Namun semuanya dalam penggunaan media itu ada, ya cukup, ada kendala, ada kekurangan. Kalau ini kita biarkan, ternyata kita sungguh kaget melihat anak didik kita. Karena apa? Tidak seperti yang dulu-dulu. Misalkan, ini Bapak Ibu, contoh pengalaman. Kemarin saya habis mengajar seorang siswa. Ini real ini, kisah nyata. Kelas 10 SMK. Lama kita tidak ketemu untuk pembatasan PTM ini ya. Uji coba pembatasan PTM ini untuk sekolah yang berbasis produktif itu sebagian siswa, jadi separuh siswa sudah dimasukkan hari pertama untuk praktek, hari berikutnya siswa yang separuh seperti itu. Nah, dalam praktek ini tentu saja anak tidak langsung praktek, tapi kita berikan dulu unsur-unsur ataupun komponen-komponen yang harus dijalani anak supaya bisa melaksanakan praktek. Nah, saya sebagai guru menuliskan job description-nya pada anak dengan saya dikte. Nah, ada salah satu anak, karena saya untuk langkah pertama, persiapkan bahan dan alat, langkah kedua, dan seperti itu saya mendiktenya. Nah, ada anak yang dari awal itu cuma diem saja. Ketika diem ini, saya perhatikan sampai saya mendiktenya selesai. Kemudian anak ini saya dekati, saya tanya, kenapa tidak mencatat? Dia bilang, saya nggak bisa didikte, Bu. Kenapa? Apakah pendengarannya kurang? Tidak, Bu. Kenapa? Saya nggak bisa menangkap kata-kata yang Ibu berikan. Apakah engkau sakit? Tidak, Bu. Lah terus selama ini bagaimana? Nah, ternyata anak ini selama pembelajaran di SMP itu kan hampir 1,5 tahun terakhir ini pakai daring ya, pakai daring semuanya. Ini anak ini tidak memahami atau menjiwai apa yang dia terima melalui daring. Jadi dia hanya bisa melihat pembelajaran itu kalau gurunya memberikan hanya kalau melalui video saja dia bisa melihat. Tapi ketika guru berbicara semacam ini panjang, dia tidak ngerti. Nah, akhirnya saya agak kaget juga dengan kondisi anak kelas 10 kok seperti ini. Gitu. Terus saya suruh untuk meminjam catatan teman lain yang tadi saya dikte. Saya suruh niru. Saya sungguh terperanjat Bapak Ibu. Karena anak ini di dalam meniru tulisan, itu satu huruf demi satu huruf.
Saya perhatikan satu huruf demi satu huruf, bukan satu kata demi satu kata. Saya sungguh terperanjat. Saya menemukan kasus semacam ini. Nah, sebagai seorang guru, anak ini kemudian saya catat secara khusus namanya dan sebagainya. Sepulang sekolah, anak ini saya panggil khusus. Kenapa sampai terjadi kasus semacam ini? Ternyata selama daring pembelajaran, yaitu dia hanya bisa melihat video, selainnya dia tidak bisa. Yang kedua, tidak ada pendampingan dari orang tua. Selama ini orang tuanya yang satu kerja di luar Jawa, dia orang Jawa ya, bapaknya kerja di Kalimantan, dan ibunya di rumah sebagai ibu rumah tangga sekaligus buruh cuci tetangga. Dia anak ketiga dari 3 bersaudara, kakak-kakaknya semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, kalau kita sebagai guru menghadapi kasus semacam ini, kita tidak bisa menggunakan dengan hati, ya otomatis kita sudah kehilangan salah satu anak didik kita. Kehilangan yang bagaimana? Kehilangan momen pemberian ilmu yang bermanfaat, merubah anak ini dari kondisi seperti ini menjadi anak yang selayaknya seorang anak yang berkedudukan di kelas 10 SLTA. Bapak Ibu guru, Ibu Sumarni, mohon maaf ya Ibu, slide-nya terhenti dulu karena ini Bapak menjakirnya ada masalah kendala dengan internet. Mungkin saya yang akan gantikan. Oh iya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa Mas, saya masih ingat semua. Baik, tanpa screen enggak apa-apa. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang ini kasih sayang yang bisa kita berikan melalui momen pembelajaran daring ini. Tadi yang pertama adalah pemberian waktu yang lebih dari biasanya dengan melayani setiap pertanyaan atau kesulitan dari siswa maupun bahkan orang tua, meskipun itu di luar jam. Kalau dulu kita agak marah juga ya Ibu, agak marah juga. Ketika jam-jam di luar ngajar, kita harus melayani siswa. Mohon maaf itu ada yang hidup ya. Yang kedua, Bapak Ibu, cara yang kedua adalah lebih intensif lagi di dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran dengan anak didik maupun orang tua tanpa harus menyelesaikan, tanpa harus fokus target harus selesai. Artinya begini, target kita adalah memberikan 10 KD untuk jangka waktu katakan 2 bulan. Ternyata dalam 1 bulan ini kita hanya bisa menyelesaikan 2 KD, artinya 8 KD nggak mungkin kita berikan 1 bulan berikutnya. Kita tidak perlu harus patok semacam itu, Bapak Ibu. Meskipun hanya 2 KD yang bisa diberikan, tapi betul-betul siswa memahami itu jauh lebih baik daripada kita memberikan 10 KD. Namun kita berikan asal-asalan, yang penting tanggung jawab kita menyelesaikan 10 KD selesai. Itu namanya tidak menggunakan hati nurani dan kasih sayang. Karena itu akhirnya akan mubadir. Yang ketiga, kita memberikan materi ajar yang relevan. Materi ajar yang relevan itu bagaimana Bapak Ibu? Kita harus bisa mengadaptasikan lingkungan di mana anak didik itu ada dengan materi yang kita berikan. Sebagai contoh, saya kebetulan mengajar PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Karena saya S1-nya teknik mesin Bapak Ibu, jadi pemberian materi pelajarannya semuanya mengacu pada permesinan. Nah,
Untuk produk kreatif kewirausahaan ini, kalau saya menggunakan satu kurikulum, satu pokok bahasan harus dikuasai oleh seluruh siswa, ini tidak mungkin. Maka saya memberikan keseragamannya mungkin dalam sistem marketingnya. Namun produk yang dibuat saya berikan bimbingan pada siswa tergantung dari lingkungan siswa itu berada. Misalkan ada siswa yang di rumahnya itu satu desa memproduk genting. Maka saya menyuruh pada siswa itu menyimak, mengamati proses pembuatan genting. Setelah itu siswa tak suruh membawa bahan genting. Nah, apa yang siswa amati saya suruh meraktekkan di sekolah dan saya akan melihat bagaimana hasil prakteknya itu. Saya akan membetulkan. Andaikan saya sebagai seorang guru tidak tahu sama sekali tentang cara membuat genting, ya saya yang harus menyesuaikan. Belajar tentang pembuatan genting. Ada siswa yang orang tuanya itu jualan karak. Karak itu kerupuk dari beras itu. Saya otomatis juga harus bisa memahami bagaimana saya membuat karak. Cara membuat karak itu bagaimana. Supaya enak bagaimana. Nah, siswa saya suruh membuat dan saya mengajarkan sistem marketingnya sama untuk seluruh kelas ini. Namun basic produknya tidak sama. Di sini kalau saya sebagai guru tidak menggunakan hati di dalam melaksanakan ini, ya ilmu membuat kerupuk beras itu saya nggak punya, backgroundnya selama permesinan. Tapi demi anak didik, saya belajar mencari YouTube, belajar pada orang yang memproduk kerupuk beras itu. Saya tanya sana, tanya sini. Kemudian saya belajar sendiri di rumah sampai saya mendapatkan komposisi membuat kerupuk yang baik. Jelas saya ini terkendala oleh ruang dan waktu. Karena waktu sehari hanya 24 jam. Maka dalam kelas itu kita kelompok-kelompokkan dulu. Kita kelompok-kelompokkan dulu materi yang hampir sama seperti itu. Dari kelompok itulah kemudian kita mempelajari poin-poin pokoknya. Begitu Bapak Ibu untuk tentang pendekatan dengan menggunakan hati di era digital. Kemudian yang berikutnya lagi mengenali kebutuhan siswa dari output yang siswa berikan pada kita. Misal, hasil tes seperti kemarin, tes tengah semester, kita memberikan online, kalau di sekolah saya semuanya online, ternyata 10 soal yang diberikan, itu hampir seluruh siswa untuk nomor 7 dan nomor 9 tidak bisa. Nah, artinya di sini kompetensi untuk materi untuk soal nomor 7 dan nomor 9 tuh misalkan kompetensi itu nomor 7 dan nomor 9 belum dikuasai siswa. Nah, di sini kita analisis. Ternyata kebutuhan dasar siswa adalah pada materi 7 itu mengkarakteristikkan misalkan saja pengetahuan atau pemahaman terhadap komponen A. Siswa ini tidak pernah mengerti komponen A. Maka kita cari komponen A itu, kita perkenalkan betul dengan siswa. Sekali lagi ini sebagai seorang guru tidak mudah. Karena tanggung jawab kita tidak cuma pada siswa yang kurang, tapi juga siswa yang berprestasi. Otomatis kalau waktu kita habis kita gunakan untuk melayani siswa yang kurang, hanya menggunakan rentan jam kerja, itu nanti siswa yang sudah berhasil dan mampu akan merasa dirugikan. Maka yang harus berkorban kita, waktu. Kita sediakan waktu untuk memenuhi kebutuhan siswa yang kurang. Sekali lagi kembali ke kita, dan itu berarti kembali ke hati nurani kita.
Saudara-saudara sekalian, sungguh kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah, bahwa kita diberi kesempatan bisa berbagi ilmu, kita bisa sharing pengetahuan, bisa membahagiakan orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Di dalam agama apapun, itu adalah surga jaminannya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pelit terhadap waktu, jangan pelit terhadap pengetahuan. Gerakkanlah semuanya dengan menggunakan hati nurani, agar tanggung jawab kita sebagai guru bisa teratasi. Next, mari Mas, mungkin untuk slide yang terakhir. Lanjut, ya, untuk slide yang terakhir mungkin. Jadi Bapak Ibu, peran guru sangat penting di era pembelajaran digitalisasi ini. Marilah kita berlomba-lomba menempatkan diri sebagai seorang guru yang benar-benar dalam bahasa Jawa digugu dan ditiru. Dalam falsafah Jawa dulu sebagai seorang begawan. Orang yang merupakan sumber ilmu dan layak untuk ditiru bagi seluruh anak didik, baik dalam proses pembelajaran maupun di dalam proses berperilaku sehari-hari. Hendaklah kita sebagai seorang guru selalu berpedoman pada hati nurani. Meskipun kadang-kadang kita harus mengorbankan diri sendiri demi keberhasilan orang lain, selama pengorbanan kita tidak sampai mematikan kita, insya Allah nanti akan menukar semuanya jauh lebih banyak. Dan kita tidak pernah menduga sebelumnya ternyata bahwa kedudukan kita dari posisi kita yang suka berbagi ilmu dengan menggunakan hati nurani itu, ternyata membuat kita termasuk hamba yang dicintai Allah, dihindarkan dari segala musibah yang membelenggu kehidupan di dunia. Itu harapan kita. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata karena waktu juga, saya mohon maaf. Masih ada waktu 20-an menit ya untuk jatah diberikan pada saya. Silahkan dimanfaatkan untuk tanya jawab. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.